Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Perkenalkan, saya ini Taskia. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Baik, karena berdoa sudah selesai, selanjutnya saya akan mengabsen. Jika merasa namanya dipanggil, harap mengangkat tangannya. Karena absen sudah selesai, Ibu ingin bertanya nih, ada tidak yang masih ingat dengan materi minggu kemarin yang kita bahas? Tentang apa saja? Ya betul, tentang balok. Ada yang masih ingat tidak dengan materi penyaluran beban dalam konstruksi bangunan? Ibu akan mengurutkan ya dari yang atas, dari bagian elemen bangunan dari plat lantai. Jadi beban dari plat lantai itu akan disalurkan ke balok. Lalu balok akan menopang beban dari plat lantai, dinding, maupun beban balok itu sendiri. Kemudian balok akan menyalurkan beban ke kolom yang berfungsi menahan beban aksial tekanan vertikal. Lalu kolom akan menyalurkan beban ke sloof. Tahu kan sloof itu apa? Ya betul, sloof itu yang ada di atas fondasi ya. Jadi sloof itu berfungsi untuk mengunci dinding dan kolom agar tetap kuat. Setelah itu, sloof akan menyalurkan beban ke setiap titik fondasi. Karena kita sudah mengulas materi minggu kemarin, jadi kalian hari ini tahu kan kita akan mempelajari mengenai apa? Betul, kita akan mempelajari mengenai plat lantai. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum plat lantai itu seperti apa? Atau fungsinya bagaimana? Atau mungkin jenis plat lantai apa yang biasa digunakan? Ya betul, ada plat baja, ada plat beton bertulang, itu yang paling umumnya yang digunakan. Oh ya, plat lantai ini digunakan di bangunan minimal dua lantai ya. Jadi kalau bangunan satu lantai tidak perlu menggunakan plat lantai. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yang pasti untuk mengetahui apa itu plat lantai, definisinya, lalu fungsi-fungsi plat lantai pada konstruksi bangunan, kemudian jenis plat lantai yang umum yang biasanya digunakan di Indonesia beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya mengenai plat lantai. Jadi dalam dunia konstruksi, pemilihan bahan bangunan menjadi langkah yang krusial untuk memastikan kekuatan bangunan. Salah satu elemen penting dalam pembangunan yaitu plat lantai. Ada yang tahu umumnya tebal plat lantai itu berapa yang biasa digunakan? Iya betul, tebalnya sekitar 10 sampai 15 cm. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian plat lantai. Jadi plat lantai merupakan elemen struktural dalam konstruksi bangunan yang berfungsi menahan beban dan menyalurkan ke struktur rangka vertikal seperti kolom. Plat lantai tidak terletak secara langsung di atas tanah, melainkan bertumbuh pada kolom-kolom bangunan dan didukung oleh balok, ditambah dinding ya. Lalu kita masuk ke fungsi plat lantai. Yang pertama yang pasti menjadi pemisah ruang bawah dan ruang atas. Plat lantai sebagai pemisah antara ruang bawah dan ruang atas bukan hanya sekedar penutup, melainkan elemen struktural yang memisahkan fungsi kedua ruang tersebut. Lalu, yang kedua menjadi tempat berpijak penghuni bangunan. Keberlanjutan dan kekuatan plat lantai sangat penting untuk menopang beban yang bervariasi, termasuk beban manusia. Masih ingat kan beban apa saja yang ditahan di dalam sebuah konstruksi? Oleh karena itu, desain dan material plat lantai harus mampu menanggung beban statis dan dinamis agar memberikan tempat berpijak yang aman bagi penghuni bangunan. Yang ketiga, untuk menempatkan kabel listrik dan lampu.
Plat lantai juga berfungsi sebagai jalur untuk penempatan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah. Desain plat lantai yang memperhitungkan sistem kabel dengan baik dapat memberikan kemudahan dalam pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Lalu yang keempat, meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah. Melalui pemilihan material yang tepat, plat lantai dapat menjadi penghalang efektif untuk mengurangi transmisi suara antara lantai sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman di setiap tingkat bangunan. Lalu yang kelima, menambah kekakuan bangunan pada arah horizontal. Plat lantai tidak hanya berperan sebagai pembagi ruang vertikal, tetapi juga sebagai elemen yang memberikan stabilitas struktural secara keseluruhan. Konstruksi yang kaku pada plat lantai ikut menjaga kestabilan bangunan, terutama pada kondisi beban lateral seperti angin atau gempa. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis plat lantai. Yang akan saya jelaskan di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada plat lantai kayu. Keuntungan utama penggunaan plat lantai ini yaitu harga yang relatif murah dan proses pengerjaan yang mudah. Kelemahannya yang pertama ada ketidakmampuan untuk dipasangi keramik. Lalu plat lantai kayu tidak tahan air dan mudah bocor. Yang ketiga, ketidakmampuan menjadi peredam yang baik dan rentan terhadap kerusakan cuaca. Penggunaan plat lantai kayu lebih disarankan pada bangunan yang sederhana dan ringan. Lalu yang kedua ada plat lantai beton atau plat lantai beton bertulang. Ini yang umum digunakan. Proses pengerjaan melibatkan pengecoran di tempat yang dilakukan secara bersamaan dengan balok sebagai penumpu dan kolom sebagai struktur pendukung. Keuntungan penggunaannya ialah dapat menahan beban yang besar sebagai peredam suara yang baik dan ketahanannya terhadap api dan terhadap air. Selain keuntungan ada juga kelemahannya nih. Yang pertama ada proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Berat yang tinggi mempengaruhi desain struktural bangunan. Karena itu dibutuhkan perhitungan yang matang ya. Lalu yang terakhir penggunaan material yang banyak mempengaruhi biaya konstruksi. Yang ketiga ada plat baja. Plat baja biasanya menjadi pilihan utama pada bangunan dengan komponen struktural yang sebagian besar terdiri dari material baja. Bangunan yang menggunakan plat lantai baja biasanya bersifat semi permanen, seperti bangunan bengkel, gudang, dan jenis bangunan lainnya yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan material baja. Lalu yang keempat ada plat yumen. Plat yumen adalah singkatan dari plat lantai kayu semen yang merupakan inovasi baru dalam dunia konstruksi. Plat lantai ini dibuat dengan mencampur potongan kayu kecil dengan semen. Karena masih terbilang baru, plat yumen masih jarang digunakan. Siapa nih yang udah tahu plat yumen sebelum saya jelaskan? Oh, belum ada ya? Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gambar-gambar. Ini ada kayu, lalu ini plat beton bertulang yang paling umum digunakan pada saat ini. Kemudian ada plat baja, dan ini plat yumen. Campuran antara kayu dengan semen. Selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran untuk menambah wawasan ya. Silakan disimak. Baik, setelah menyimak video pembelajaran, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas. Tugasnya tidak berat kok, tenang saja. Yang pertama untuk tugas survei dulu ya. Silakan dibaca instruksi tugasnya. Yang pertama ada membentuk kelompok, lalu yang kedua melakukan survei ke proyek konstruksi yang telah ditentukan. Lalu ketika sampai di proyek,
Apa saja Bu yang diperhatikan? Yang pertama, khusus mengenai konstruksi plat lantai. Karena plat lantai jadi minimal proyeknya yang menggunakan dua lantai ya, dua lantai bangunan. Diperhatikan bagaimana proses pembuatannya, langkah-langkah apa saja, bahan-bahannya bagaimana, safety factor pekerjanya, apakah digunakan. Lalu catat semua informasi yang diperlukan selama survei. Kemudian dokumentasikan hasil survei dengan foto, video, dan tentu saja catatan tertulis. Dan susunan laporan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk batas waktu pengumpulannya, apakah sepakat 2 minggu setelah tugas diberikan? Apa sebulan? Tidak bisa, harus 2 minggu ya. Atau ingin menambah? Oke, 2 minggu. Untuk kelompoknya bagaimana? Ingin ditentukan sendiri atau saya yang tentukan berdasarkan absen atau ingin spin biar adil? Oke, tentukan sendiri ya. Tapi pastikan ya, jangan sampai ada teman yang tidak mendapatkan kelompok. Baik, untuk tugas selanjutnya, ini untuk tugas hari ini, tugas esai, soalnya tidak banyak, hanya 5. Bisa dibaca. Tugasnya apa saja di sini ada yang pertama jelaskan jenis-jenis plat lantai yang umum digunakan dalam proyek konstruksi dan sebutkan kelebihan serta kekurangan masing-masing jenis tersebut. Lalu sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengecoran plat lantai beton bertulang. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis plat lantai dalam suatu proyek konstruksi? Berikan contoh kasus untuk menjelaskan jawaban Anda. Dan yang keempat, mengapa plat lantai berpengaruh terhadap kekuatan dan stabilitas struktural bangunan? Lalu yang kelima, menurut kamu, mengapa masih banyak orang yang jarang menggunakan plat lantai Yumen? Berikan contoh kasus dalam jawaban Anda. Untuk tugas ini dikerjakan sekarang ya. Ya, dikumpulkan juga hari ini. Jika sudah selesai mengerjakan tugas esai, kalian bisa berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi mengenai tugas survei. Baik, karena tugas esainya sudah pada selesai ya, cepat sekali ya. Kalian boleh berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi mengenai tugas survei. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah saya jelaskan? Ada yang kurang jelas? Oh, untuk tugasnya karena dalam bentuk PowerPoint pastinya akan dipresentasikan. Jangan lupa batas waktu pengumpulannya ya. Iya baik dalam satu konstruksi maksimal 2 kelompok ya. Untuk laporannya apa saja yang harus ada yang pasti cover, lalu slide anggota, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada tujuan survei, lalu hasil laporan survei, dimasukkan semua dokumentasi tersebut. Videonya sederhana saja, tidak apa-apa. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oh ya, jangan lupa sebelum survei pastikan tentang perizinannya, apakah diperlukan surat izin dari sekolah berupa hard copy atau mungkin soft copy saja melalui email. Tuh. Baik, karena kelas hari ini sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sebelum ditutup, langkah baiknya berdoa. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, karena berdoa sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.